Ada nggak yang ingat tentang tokoh bernama Hagar? Hagar siapa ya? Itu loh, Hagar yang menjadi budak Sarah ketika si Abraham dijanjikan akan punya anak. Sarah kan nggak percaya dan dia menyerahkan budaknya bernama Hagar untuk mereka bisa punya anak kayak gitu, ya kan? Nah, Hagar ini kan dibawa dari Mesir ketika si Raja Mesir atau Firaun memberikan harta yang sangat banyak, yaitu domba, kambing, sapi, keledai, unta, termasuk hamba-hamba diberikan kepada Abraham dan Sarah ketika meninggalkan kota itu. Itu Firaun memberikannya secara cuma-cuma, ya kan? Nah, ceritanya si Hagar udah punya anak nih, namanya Ismail. Dan si anak itu sudah lebih besar daripada Ishak, ya kan? Akhirnya kan Tuhan ngasih Ishak. Ketika si Sarah melihat mereka bermain-main pada saat pesta penyapihan Ishak, si Sarah itu khawatir, aduh bagaimana kalau harta suamiku diberikan kepadanya gitu, dan dia merasa keberatan gitu, dan dia menyuruh Abraham untuk mengusirnya. Abraham itu merasa kayak keberatan, tapi Tuhan bilang ya udah, lakukan seperti apa yang istrimu minta, dan dia pun diusir. Nah, yang menjadi inspirasi dari si Hagar ini adalah dia kan seorang hamba. Hamba itu kan nggak bisa menolak permintaan tuannya, sehingga ketika dia diambil untuk menggantikan punya anak gitu kan, dia nggak bisa menolaknya, namanya hamba, ya kan. Nah, terus dia menjadi seorang ibu, akhirnya dia punya anak seorang namanya Ismail. Terus ketika dia diusir ya dia nurut-nurut aja. Nah, cuman yang lucu, yang keren dari sifatnya dia adalah dia tidak pulang ke Mesir, tapi menetap di gurun pasir, namanya gurun pasir Beersheba. Kenapa? Karena ketika dia pulang ke Mesir, nanti derajat anaknya turun menjadi hamba. Nah, daripada anaknya menjadi hamba, ya dia tinggalnya di gurun aja gitu. Di gurun, sehingga di sana mereka menjadi seorang pendatang asing dan tidak ada label hamba gitu yang melekat pada diri Ismail. Tapi suatu ketika dia pulang ke negaranya lagi, ke bangsanya, untuk mengambil seorang perempuan untuk dijadikan istri bagi Ismail. Ya kayak gitu kisahnya. Nah, kalau di zaman sekarang itu related dengan dia itu kan seperti istri kedua. Kalau bagi orang-orang kadang-kadang dia disebut sebagai seperti pelakor, padahal bukan dia yang mengambil laki orang, tapi dia diserahkan kepada orang. Jadi kadang-kadang Sarah yang berbuat, tapi Sarahnya playing victim. Saya tidak membela Sarah, tidak juga membela Hagar. Cuman inspirasi bagi orang-orang adalah apapun keadaanmu, fight buat anak-anakmu, itu kamu harus fight. Dia sempat merasa putus asa ketika mereka mengalami kehabisan air di padang gurun, dia menangis, ya kan. Tapi Tuhan menolong dia. Tuhan membukakan matanya dan melihat ada air keluar dari batu. Seperti itulah kisahnya. Bagaimana menurut kalian?